مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ibu, ada apa nak? Ibu di belakang. Seragam Rina kok belum disetrika sih? Ibu tuh kerjaannya ngapain aja sih? Ibu kan sedang repot nyiapin dagangan nak. Kamu kan bisa setrika sendiri dulu. Enak aja. Nih, setrikain nggak? Sekarang Rina mau mandi dulu. Erin, sekarang giliran kamu dong yang traktir kita. Ya, kok gue sih? Ya iyalah, masa selama ini seringnya kami terus sih yang traktir kamu? Sebenarnya kamu punya duit nggak sih, Rin? Herin, kalau emang nggak punya uang, ya udah ngaku aja. Aku mampu kok traktir kamu terus. Ya, itu juga kalau kamu nggak malu. Sialan mereka nyindir gue. Iya ya, gue kan bisa pakai uang SPP dulu buat traktir mereka. Nanti bilang aja sama nyokap gue kalau uang SPP-nya hilang. Wah, jangan nyindir kayak gitu terus dong. Bakso doang sih gampang. Lo mau menambah-nambah juga gue bayarin. Beneran nih, Rin? Bener? Tahukah kalian, berdasarkan video yang kita tonton bersama tadi mencerminkan sikap munafik dan keras hati? Secara umum, sikap munafik dan keras hati ditandai dengan ciri sifat manusia yang senang mengingkari perkataannya dan selalu berkeras hati atas keinginannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kita semua tahu jelas, sifat-sifat ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. sifat nifak atau dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang yang sukar diajak maju. Keras hati di dalam bahasa Arab sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Orang yang keras kepala memiliki prinsip, saya tidak akan berubah, kalian pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah. Berikut adalah ciri-ciri orang munafik. Pertama, orang yang bohong dalam berucap. Berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain meskipun hanya untuk bahan candaan. Sering mengingkari janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Dan sifat pengkhianat. Orang yang perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Menurut para ulama, ada beberapa karakteristik orang munafik dalam Al-Quran, antara lain pembohong, menjadikan sumpah kebohongan sebagai tameng, jelek amal, jelek hati, tampilan menarik, tapi rusak batinnya, manis perkataan, tapi buruk hatinya, senang berburuk sangka. Keras hati. Sikap keras hati adalah munculnya sikap selalu ingin memikirkan kepentingan dirinya sendiri hingga hilanglah nilai-nilai moral dalam kehidupan. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswa al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Terkadang hati manusia yang tidak kuat dapat berubah-ubah. Manusia mengalami suatu keadaan berbolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan hati, bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10, في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Macam-macam hati. 1. Hati yang sehat, kalbun salim, adalah kalbu yang berilmu, mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. 2. Hati yang mati, mayyit al-qalb, yaitu hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, bahkan tidak mengenal Tuhannya, dan tidak menyembahnya, lalu tidak melaksanakan perintahnya. 3. Hati yang sakit, marih al-qalb, yaitu merupakan hati yang hidup, tetapi mempunyai penyakit. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, namun di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu keinginan dan usaha untuk mendapatkannya, bahkan rasa dengki dan takabur. Tanda-tanda mulai mengerasnya hati. 1. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. 2. Tak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. 3. Bahkan tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah sebagai pelajaran. Sebab dan obat untuk kerasnya hati. Hati mengeras tentu ada penyebabnya. Adapun penyebabnya bisa jadi kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa banyak berbicara dan banyak makan dapat mematikan hati. Lalu, apa obat untuk hati yang keras? Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali di jalan Allah. Hal-hal yang dapat melunakkan hati, yaitu ketika kita berusaha untuk meningkatkan keimanan, banyak mengingat Allah dengan berzikir dan membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, bahkan berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Keras kepala. Keras kepala mendefinisikan seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya, di saat bersamaan menolak mengerjakan hal lain, hingga keinginannya tersebut harus terpenuhi. Seseorang yang keras kepala, salah satu sebabnya ialah karena ada keinginan tujuan tertentu, dengan tanda dan ciri-ciri. 1. Memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. 2. Bersikeras memaksa orang lain untuk melakukan suatu hal. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu 1. Mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. 2. Terbuka dengan segala kemungkinan. 3. Mau mengakui kesalahan apabila berbuat salah. 4. Menyesuaikan sikap dengan keadaan. Kesimpulannya adalah, jadi sikap munafik, keras hati, dan keras kepala adalah sifat alami yang dapat dimiliki oleh hati manusia. Namun kita harus berusaha menjauhkan diri dari sifat tercela ini dengan meningkatkan iman dan takwa, karena Allah tidak menyukai orang yang gemar merugikan orang lain demi kepuasan hatinya tersendiri.